Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan hasil pemilihan legislatif 2019 usai menyelesaikan rekapitulasi suara pada Selasa dini hari tadi. Hasilnya ada 9 partai yang akan melaju ke parlemen ataupun melaju ke Senayan karena telah melewati ambang batas parlemen sebesar 4%. Siapa saja partai-partai yang kemudian berhasil lolos ke Senayan? Kita lihat di kubu koalisi pendukung Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin ada 5 partai yang lolos ambang batas parlemen dan menuju ke parlemen, yaitu PDI Perjuangan, P3, Golkar, PKB, dan juga Nasdem. Sementara kubu koalisi pendukung Prabowo Subianto ada Partai Gerindra, PKS, PAN, dan juga Partai Demokrat. Dan apabila kita konversikan perolehan suara berdasarkan rekapitulasi suara yang telah diumumkan oleh KPU pada Selasa dini hari tadi, dikonversikan ke perolehan kursi di DPR berdasarkan metode Sanlat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka PDIP mendapatkan 128 kursi, Golkar mendapatkan 85 kursi, P3 mendapatkan 19 kursi, PKB 58 kursi, dan Nasdem 59 kursi. Sementara di kubu koalisi pendukung Prabowo dan juga Sandiaga Uno, Gerindra mendapatkan 78 kursi, PKS 50 kursi, PAN 44 kursi, dan Demokrat 54 kursi. Jika kita jumlahkan perolehan total suara ataupun kursi dari para partai pendukung Jokowi Kiai Haji Maruf Amin, didapatlah angka 349 kursi atau sebesar 60% dari total kursi yang ada di DPR, atau artinya koalisi partai pendukung Jokowi Kiai Haji Maruf Amin mayoritas ataupun mendominasi perolehan kursi yang ada di DPR. Sementara untuk koalisi partai pendukung Prabowo Sandiaga mendapatkan 226 kursi. Namun kita lihat politik ini sifatnya dinamis, artinya masih ada kemungkinan untuk kemudian terjadinya perubahan haluan ataupun perubahan koalisi, dan koalisi dari pendukung Jokowi Kiai Haji Maruf Amin juga masih terbuka untuk menerima partai lain di luar koalisi. Misalnya apabila kita lihat Partai Demokrat, jika kemudian menentukan perubahan haluan dan berkoalisi dengan para pendukung dari Jokowi Kiai Haji Maruf Amin, maka perolehan kursi di DPR akan menjadi 403 ataupun sebesar 70% dari total kursi di DPR. Begitu pula apabila kita lihat pertemuan-pertemuan yang terjadi antara Ketua Umum PAN dengan Joko Widodo, apabila ternyata nantinya PAN juga berubah haluan, maka perolehan kursi di DPR untuk koalisi pendukung Jokowi Kiai Haji Maruf Amin akan sebesar 447 kursi. Namun kita lihat bagaimana sebetulnya nanti adanya perbincangan-perbincangan politik ataupun dinamika yang terjadi, apakah kedua partai ini baik PAN maupun Demokrat ini akan kemudian bergabung dengan kubu koalisi pendukung Jokowi Kiai Haji Maruf Amin. Kita tunggu bagaimana dinamika politik yang terjadi. Tapi kemudian ketika mayoritas sudah didominasi oleh koalisi pendukung Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin, artinya adalah bahwa mayoritas kursi akan dimiliki oleh koalisi pendukung akan menyebabkan ataupun akan bisa membuat pemerintahan Jokowi Kiai Haji Maruf Amin nantinya lebih efektif, dan parlemen ataupun DPR ini akan menjadi partner yang konstruktif bagi pemerintah. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana komposisi pimpinan di DPR itu sendiri. Kita lihat bagaimana kemudian regulasi yang mengatur, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 427D, dikatakan nantinya pimpinan DPR ini akan terdiri dari 1 orang ketua DPR dan 4 wakil yang berasal dari partai politik sesuai dengan urutan perolehan kursi terbanyak. Artinya nanti akan menduduki ketua DPR adalah partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama, dan berdasarkan rekapitulasi suara KPU maka ini adalah PDIP. Sementara wakil ketua DPR berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Artinya nanti pada saat kemudian pimpinan DPR ini diumumkan ataupun dibentuk, proyeksi komposisinya akan seperti ini, di mana ketua akan diduduki oleh partai PDI Perjuangan, sementara wakil ketua nantinya akan diisi oleh Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai PKB, dan Partai Nasdem sebagai 4 partai yang memiliki kursi terbanyak.
ataupun suara terbanyak. Dan kemudian setelah wakil ataupun pimpinan DPR ini dibentuk ataupun dipilih, selanjutnya adalah bagaimana dengan komposisi pimpinan MPR sendiri, karena ini memang agak berbeda dengan memilih komposisi pimpinan DPR. Untuk pimpinan MPR memang sama-sama memiliki 5 orang, yaitu terdiri atas 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua. Namun kemudian pemilihannya adalah berdasarkan satu paket yang bersifat tetap. Artinya apabila tadi komposisi pimpinan DPR berdasarkan jumlah suara ataupun kursi terbanyak ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, sementara untuk pimpinan MPR dipilih berdasarkan satu paket yang bersifat tetap. Artinya dalam pemilihan pimpinan MPR ini kemudian tidak mengenal adanya koalisi ataupun non-koalisi, sehingga kemudian pemilihannya nanti akan jauh lebih cair. Yaitu tadi mengenai partai-partai yang melaju ke parlemen ataupun ke Senayan dan menempatkan wakilnya di parlemen, dan juga bagaimana sebetulnya aturan pemilihan pimpinan DPR dan juga pimpinan MPR. Tapi bagaimana dinamika politik ke depannya, kita tunggu saja bagaimana perbincangan-perbincangan setelah ini.